Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah kembali. Dan meskipun secara online, tapi kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, mari kita siapkan hati kita nyanyikan dulu sebuah lagu, Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi, tak terukur kasih-Mu Yesus. Adik-adik, sekeluarga, mari kita berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Firman Tuhan sebagai ayat pengantar ibadah hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur
di dalam kefanaan hidup kami. Kami boleh menjumpai Engkau yang kekal, yang ada bersama dengan kami, mengasihi kami, mendampingi kami, menolong kami dalam setiap saat, bahkan dalam setiap pergumulan kami yang belum usai sekalipun. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kalau hari ini kami menyatukan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu, pengampunan-Mu, pengudusan-Mu, berkat-Mu untuk setiap kami yang hari ini ada bersama-sama, baik di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, dan juga setiap pelayan Tuhan. Satukan hati setiap kami, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami memohon pengurapan dan perlengkapan ilahi atas seluruh setiap pelayan yang bertugas. Sucikan dan kuduskan sehingga boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari pada hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kita. Bahkan Dia adalah Tuhan yang terus akan memberkati kita. Biarlah segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Kau Tuhan yang telah selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
memuliakan ibadah Tuhan. Terima kasih karena Kau telah melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dan shalom untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada, di dalam keadaan suka maupun duka. Sama-sama katakan, daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di sana Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Mungkin ada roh ketakutan dan roh kekhawatiran di dalam hati kita. Namun kita harus tetap dan percaya bahwa kita punya Allah yang selalu mengatur setiap langkah kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, setiap langkah itu diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan,
Bapak Ibu jemaat semuanya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan telah berikan pada kami. Terima kasih atas hati yang baru yang telah Tuhan berikan, sehingga kami dapat melihat setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagi setiap kami. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini mungkin hampir sebulan kita ibadah online karena corona ya. Jadi sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan bagi kami dengan segala macam keunikannya. Hari ini pun kami masih harus beribadah online karena corona, tapi kami tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan kami tahu kasih Tuhan melingkupi kami, menolong kami ya Tuhan. Dan sebentar ini kalau kami rindu untuk mendengar firman Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, supaya firman yang diberitakan boleh menolong kami semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Menolong kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman ini dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini adalah hari Minggu kedua setelah Paskah ya. Dan minggu lalu saat ibadah Paskah, saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, di mana kematian Kristus dan kebangkitannya membuat kita memiliki hidup yang baru, hidup yang diselamatkan. Sehingga artinya kita juga belajar untuk memiliki tujuan hidup yang baru. Nah, tema hari ini kita akan membahas mengenai hidup dengan tujuan yang baru, yang diambil dari Filipi 3 ayat 3 sampai dengan 16. Ya, Filipi 3 ayat 3 sampai dengan 16, saya akan membacakan ini semua buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan juga adik-adik yang di rumah. Saya akan bacakan Filipi 3 ayat 3 sampai 16. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga, atau Paulus bicara ya, Paulus juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku, Paulus, lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Paulus katakan, aku tidak bercacat. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, Paulus, menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkannya, merenungkannya, serta melakukannya. Ya, Bapak Ibu, setelah Kristus itu mati untuk menebus dosa kita, Ia bangkit dan kembali kepada Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita.
Jadi tujuan hidup Kristus di bumi itu sudah tercapai. Apa yang Bapa minta Kristus lakukan itu sudah tercapai. Dan sebetulnya saat ini tugas kita lah yang melanjutkan tugas Kristus di muka bumi ini. Harusnya ada tujuan baru dalam kehidupan kita. Kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang melanjutkan tugas Kristus, punya tujuan hidup yang baru. Tapi pertanyaannya, apa benar demikian? Apa betul kita itu selalu siap melakukan tujuan baru yang Kristus sudah berikan bagi kita? Meskipun kita sudah mengalami kematiannya, kita tahu kematiannya, kita tahu penderitaannya, bagaimana Kristus menebus dosa bagi setiap kita. Bahkan dia bangkit bagi kita yang baru kita rayakan minggu yang lalu. Dan Tuhan memberikan tujuan yang baru. Dan pertanyaan, apakah kita siap? Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan firman ini gitu ya, ada dorongan dalam hati saya untuk memberikan yang terbaik, ya sungguh-sungguh yang terbaik. Tapi secara jujur, saya merenung gitu ya. Saya ini saat ini berdiri bisa memiliki dua tujuan di dalam diri saya. Tujuan yang seharusnya saya emban sebagai hamba Tuhan, yaitu memberitakan firman karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mengasihi jemaat Tuhan, sehingga harusnya ada dorongan dan kerinduan dari dalam diri saya untuk jemaat itu bisa semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Tapi sebetulnya di sisi lain, saya juga bisa berdiri di sini agar saya dikenal mungkin sebagai hamba Tuhan baru di tempat ini, atau tampil bagus mungkin, atau membanggakan diri buat diri saya sendiri atau keluarga saya mungkin, itu bisa saja muncul. Yang satu itu tujuan yang baik ya, yang diperkenan Tuhan. Tapi yang lain lagi saya pikir tujuan yang jahat dan memuakan Tuhan. Nah, sehingga saya itu terus-menerus berusaha, bergumul bahwa firman Tuhan yang diberitakan ini dengan tujuan yang benar. Tapi itu adalah sebuah realita. Saya sudah mendengarkan firman Tuhan begitu banyak, kemarin diingatkan kembali mengalami kebangkitan Kristus dalam diri kita gitu ya. Tapi untuk memiliki tujuan hidup yang baru, yang rohani gitu ya. Meskipun sudah mengenal Tuhan bertahun-tahun, itu adalah hal yang sulit. Itu hal yang berbeda. Ada hal-hal kebutuhan lahiriah yang masih nempel. Meskipun Paulus bilang kita ini harusnya enggak melekat lagi dalam kebutuhan lahiriah. Tapi apakah betul? Coba kita mengenal dan melihat diri kita sendiri. Berapa tahun kita mengenal Tuhan? Berapa lama? Ya? Tapi berapa lama kita menyadari bahwa kita masih hidup dengan tujuan yang berorientasi kepada diri kita sendiri. Daripada berorientasi sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi seperti saya bilang, meskipun kita tahu bahwa Kristus sudah mati disalibkan, menebus dosa kita semua, menjadikan kita pribadi yang baru. Istilah Paulus tadi yang kita baca adalah orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang sama dengan orang-orang Yahudi, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Tapi apa betul kita mempunyai tujuan hidup yang baru? Atau kita masih memiliki gaya hidup dan tujuan hidup yang lama? Saya punya seorang teman itu yang menceritakan itu. Hidupnya kepada saya dan dia bilang, Michael, dalam hidup ini saya pikir saya punya kebebasan melakukan apa saja yang saya bisa lakukan. Saya mau beli apa saja yang saya mau, yaitu hak saya. Sah-sah saja. Uang itu uang saya. Saya mau pakai untuk apa? Ya apapun yang saya mau ya saya bisa. Tapi ya buat saya karena saya orang Kristen, saya mikir aja. Pada saat saya melakukan itu buat diri saya mau gak melakukan hal yang sama buat Tuhan. Wah, itu terkesan mulia. Terkesan bahwa ada tujuan yang berbeda. Gak hanya sekedar mengumpulkan uang, mengumpulkan kesenangan bagi dirinya sendiri, tapi ada suatu hal yang berbeda. Tapi kalau boleh jujur, kita lihat realitanya apakah betul-betul seperti itu. Realitanya justru apa yang dia keluarkan buat Tuhan, itu tidak pernah sebesar apa yang dia keluarkan buat diri dia sendiri. Artinya meskipun kita punya niat baik, kita seringkali terjebak dengan hal-hal yang lahiriah selama kita hidup di dalam tubuh yang fana ini. Kita pun kalau mungkin kita mengingat waktu-waktu yang lalu gitu ya, kita memikirkan gitu ya bahwa gimana caranya kita bisa merayakan Jumat Agung dengan baik, dengan megah, Paskah yang keren ya, ibadah yang baik gitu ya. Lalu perayaan yang wah. Itu sebetulnya tanpa sadar kita sedang menghidupi hal-hal lahiriah. Tidak salah, tapi itu adalah hal-hal lahiriah juga yang muncul. Sehingga akhirnya corona datang itu mengubah semuanya. Kita harus berpikir bagaimana beribadah yang sejati. Gak harus di gereja, gak harus perayaan.
tapi bersama dengan keluarga. Betul-betul dari hati kita yang paling dalam. Tidak ada yang ngelihat kita ibadah atau tidak, tapi kita sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan atau tidak. Itu yang terjadi. Ya, manusia itu memiliki berbagai macam kebutuhan. Ya, psikologi setidaknya memberitahu ada 5 hal gitu ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya salah satunya. Nah, gak heran sehingga pada saat corona merebak, orang-orang itu mengambil barang begitu banyak. Entah itu toilet paper gitu ya, atau tisu ataupun barang-barang bahan pokok begitu. Itu adalah kebutuhan untuk survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada juga kebutuhan untuk bersenang-senang, fun, menikmati sesuatu yang menyenangkan buat dia. Traveling, merasa bebas, kebutuhan untuk merasa bebas, merasa aman melakukan segala sesuatu. Kebutuhan untuk dicintai, untuk dimiliki. Sehingga senang kalau ada orang yang memperhatikan, menghibur, mengasihi. Dan juga kebutuhan untuk dihargai gitu ya. Untuk memiliki status berkuasa terlihat menakjubkan. Nah, sehingga dalam kondisi kita mengenal Tuhan pun kita attached dengan hidup yang lama. Nah, makanya gak heran Bapak Ibu, tokoh-tokoh dalam Alkitab pun mengalami hal yang sama. Ananias dan Safira misalnya. Dia sudah mengenal Tuhan, mengikuti kehidupan para rasul. Tapi akhirnya dia juga menipu Roh Kudus. Dia menahan sebagian hasilnya. Artinya apa? Ada kebutuhan dalam dirinya membangun arti hidupnya dari sebuah status. Ya, zaman dulu merupakan kebanggaan dan status bisa memberikan sesuatu yang besar di hadapan para rasul. Gitu ya. Membawa perpuluhan, membawa kantong atau amplop yang besar itu merupakan status yang mungkin kita juga masih mengalaminya sampai hari ini. Ada kebanggaan di situ, makin percaya diri, makin signifikan. Dan itu yang terjadi meskipun Ananias Safira sudah mengenal Tuhan begitu lama. Dan di sisi lain orang Israel pun yang mengalami keselamatan daripada Tuhan. Keluar dari Mesir, Passover, dibimbing, dipelihara, dikasihi, diberikan tiang awan, tiang api, penjagaan siang dan malam. Bahkan berbagai mujizat tidak membuat mereka semakin mengenal Tuhan. Tidak membuat mereka memiliki tujuan hidup yang baru. Ya, ini adalah sebuah realita hidup di mana kita semua menghadapi itu. Kita tidak imun dari itu. Tapi unik sekali ya, Paulus menulis bahwa kita harus hidup dengan tujuan yang baru. Kok bisa Paulus menulis seperti itu? Siapa itu Paulus? Nah, dari Filipi 3 ayat 4-6 itu ditulis gitu ya, bahwa Paulus itu ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan siapa dia? Dia menunjukkan bahwa iya, dalam konteks lahiriah Paulus itu lebih dari yang lain. Ia disunat pada hari yang ke-8. Artinya apa? Dia adalah orang Yahudi betul-betul, bukan orang proselyte atau orang non-Yahudi lalu diberikan boru gitu ya, diberikan status Yahudi, bukan ya. Ia disunat pada saat memasuki hari yang ke-8. Dia juga katakan dia bangsa Israel. Ya, dia menunjukkan bahwa orang tua dia pun bukan orang tua yang dianugerahkan, bahwa ini adalah proselyte, orang Yahudi, tapi justru dari dasarnya dia orang Yahudi. Bahkan dia tambahkan dia suku Benyamin. Artinya ini suku yang setia kepada suku Yehuda pada saat terjadi perpecahan. Itulah Paulus. Dan dia bilang saya adalah orang Ibrani asli. Hebrew of Hebrews. Yang artinya wah, Abraham disebut orang Ibrani. Bangsa Israel disebut orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang mempertahankan itu juga disebut orang Ibrani. Sehingga memang Paulus itu juga mengatakan bahwa dia adalah orang Ibrani yang sejati. Dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah seorang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang top Bapak Ibu di zaman itu. Jadi lihat bahwa orang ini adalah orang yang luar biasa. Dan tentang kegiatan, dia bilang dia penganiaya jemaat gereja, sangat berkuasa. Dan dalam kebenaran mentaati hukum Taurat, tidak bercacat. Itu Paulus seperti itu gitu ya. Dan Paulus mengatakan bahwa dia kondisi yang seperti itu, dia bisa mengatakan bahwa dia meninggalkan hal itu semua dan menganggap semua itu sampah. Orang yang memiliki hal lahiriah sedemikian luar biasanya, dia bisa bilang bahwa itu adalah sampah. Nah, kenapa ada perubahan pemikiran dari Paulus dan tujuan hidupnya berubah 180 derajat? Ada tujuan yang baru. Sehingga Paulus pribadi yang keras, sombong dan penyiksa jemaat itu menjadi penjaga, menjadi rasul bagi jemaat. Ya, giat melayani Tuhan. Bahkan dia kerinduannya menderita dan mati seperti Kristus. Kalau kita lihat di ayat 10.
Perubahan itu muncul dari lahiriah ke rohaniah. Dari sentripetal atau semua hal itu ditarik menuju kepada dirinya. Sekarang berubah menjadi sentrifugal, artinya dari dalam dirinya keluar untuk dibagikan kepada orang-orang sekitarnya. Kok bisa Paulus menjadi seperti itu? Nah, kenapa Bapak Ibu? Paulus bisa menjadi seperti itu karena Paulus lihat dan Paulus sadar bahwa dia bisa percaya Kristus itu bukan karena usaha dia sendiri. Bukan karena usaha dia sendiri. Ya karena dia taat hukum Taurat. Bukan, tapi karena kebenaran Allah yang dianugerahkan kepada dia. Filipi 3 ayat 9. Berada dalam dia, berada dalam Kristus. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan karena dengan kebenaran kepercayaan kepada Kristus. Yaitu ditulis kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus itu sadar sekali. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin dia akan percaya kepada Kristus. Tidak mungkin percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau kita menyelidiki kitab suci, kita bisa lihat pada saat Stefanus mati dirajam itu Paulus ada di situ. Dan apa yang Paulus lakukan? Dia hanya diam saja, ya. Dia hanya berdiri di situ dan membiarkan Stefanus itu mati. Tidak tergerak hatinya sama sekali. Sebegitu dinginnya Rasul Paulus. Tapi sama Ananias di kisah 9 murid Tuhan Yesus, ya ini bukan Ananias dan Safira di kisah 5, tapi ini Ananias yang lain murid Kristus. Dia dibimbing dan itu pun Tuhan yang minta Ananias untuk mendoakan Paulus. Tuhan yang minta Ananias untuk mendoakan Paulus. Nah, sehingga tidak heran di Filipi kebangkitan Kristus itu begitu menyerusup ke dalam jiwanya. Dan dia sadar, dia mendeklarasikan imannya bahwa dia akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati seperti layaknya Kristus bangkit. Bahwa dia meninggalkan yang lama, menganggap semua sampah dan mengejar tujuan yang baru. Yaitu mengikut Kristus, memuliakan Kristus. Sebuah metanoia, kebalikan 180 derajat ya, terjadi atas kehidupan orang yang dulunya disentuh oleh Kristus. Perubahan itu muncul. Pertanyaannya adalah kematian, kesengsaraan dan kebangkitan Kristus. Apakah itu menyentuh hidup kita? Sehingga ada perubahan besar, kesadaran begitu rupa dalam hidup kita dan kita memiliki tujuan hidup yang baru. Paulus menerima keselamatan dan dia tahu dia hanya mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan anugerah gratis kepada dia. Ya, sebuah tujuan baru yaitu memuliakan Tuhan. Itu yang Paulus lakukan. Bukan berarti Paulus sudah sempurna. Ya, dia sendiri mengatakan bukan berarti dia sudah sempurna dalam pengenalannya akan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Atau sempurna, sudah menjadi serupa dengan Kristus. Tapi dia berusaha mengejarnya. Dia berusaha mengejarnya. Kenapa? Karena dia bilang karena toh Kristus sudah menangkapnya. Menerimanya dan memperbaharui hidupnya. Dia sadar banget. Karena itu dia tetap mengejar tujuan hidup yang baru dengan setia. Paulus tahu. Ya, dulunya manusia itu dirinya itu selalu berbuat dosa. Kita itu selalu berbuat dosa. Tidak bisa tidak. Selalu berbuat dosa. Tapi karena kematian Kristus, kehadiran Kristus, kebangkitannya menebus dosa kita. Maka ada sebuah perubahan yang terjadi. Kita bisa untuk tidak berdosa. Yang tadinya selalu berdosa. Ada kuasa kebangkitan Kristus atas dosa dan maut. Sekarang kita mampu memilih dan menjalani dengan kemampuan yang dari Kristus untuk tidak berdosa. Untuk memuliakan Tuhan. Itu yang Paulus lakukan, itu yang Paulus sadari. Sehingga dia bisa memiliki tujuan hidup yang baru di situ. Nah, pertanyaannya apa yang Paulus lakukan untuk mengejar hidup itu? Apa yang Paulus lakukan? Mengejar hidup dengan tujuan yang baru. Saya bacakan ulang di Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, ini yang Paulus lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, yang pertama Paulus itu melupakan apa yang ada di belakangnya. Artinya apa? Paulus tahu hidupnya brengsek. Dia penganiaya jemaat. Dia tahu hidupnya tidak memuliakan Tuhan.
Dia tahu bahwa dia pernah salah, dia adalah orang berdosa. Bahkan dia menuliskan bahwa dia paling berdosa dari antara orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Tapi ia melupakan hal itu dan dia fokus ke depan. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita tuh pernah berbuat salah ya. Bahkan mungkin kemarin pun kita baru saja berbuat salah. Mungkin saja. Tapi melihat apa yang Paulus katakan, saya rasa it's okay. It's okay kita pernah berbuat salah. It's okay kita pernah berbuat dosa. Bahkan ya baru saja kita berbuat dosa. Tapi firman Tuhan itu mengingatkan kita, it's okay, ayo lari lagi kepada panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Maju lagi, berjuang lagi, bangkit lagi, setia saja menjalani proses penyempurnaan ini di dalam pengudusan kita, dalam sanctification, dalam kekudusan. Kita tuh belum victory, belum sampai ujungnya, belum berhasil. Tapi setia saja hingga nanti dalam kemuliaannya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang setia. Itu yang pertama, Paulus melupakan. Tapi yang kedua, Paulus juga mengarahkan diri kepada Kristus. Ayat 13 itu ya, menyatakan bahwa Paulus juga mengarahkan dirinya kepada Kristus. Ayat 10 dan 11 juga mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, mengarahkan diri kepada Kristus. Artinya Paulus berusaha untuk fokus. Tidak mau dipusingkan dengan segala yang lain. Kecuali satu sasaran. Panggilan hidupnya. Yaitu apa? Mengenal Kristus. Bayangkan Bapak Ibu. Mengenal Kristus itu menjadi panggilan hidup kita. Luar biasa dan indah sekali. Aduh, panggilan hidupnya apa? Untuk mengenal Kristus. Tuhan ingin kita mengenal dirinya lebih dalam lagi dari waktu ke waktu. Yang gak heran Yeremia 9 ayat 24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya, Yeremia 9 ayat 24. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Panggilan untuk melakukan hal yang Tuhan sukai. Memahami dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saya tuh amat sangat bersyukur bisa bergabung dengan jemaat Isa Al-Masih Raja Wali. Bahkan saya sempat bicara secara pribadi kepada Tante Vera, bilang, waduh saya sangat bersyukur gitu, bisa bergabung dengan jemaat Isa Al-Masih. Gitu. Saya datang ke sini untuk melayani, tapi di sisi lain saya merasa banyak hal-hal justru saya dilayani. Hal-hal yang, waduh, tiap pagi itu kita semua diberikan renungan Bapak Ibu. Diberikan doa pagi, lagu-lagu untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mencintainya. Diberikan banyak fasilitas, sarana prasarana, dan untuk bisa semakin mengenal Tuhan. Ya, meskipun saya tahu itu mungkin susah dan berat bagi banyak dari kita untuk bangun setiap hari jam 5 pagi lalu berdoa gitu ya. It's okay, setiap jemaat ada pergumulan masing-masing gitu ya. Tapi diberikan wadah buat kita mengenal Tuhan semakin lama semakin dalam. Dan dalam masa karantina semasa virus corona ini gitu ya, kita tuh di rumah bersama dengan pasangan kita ya. Ini buat saya mirip nih. Kita itu di rumah bersama pasangan kita, tapi belum tentu kita tuh lebih mengenal pasangan kita. Kalau kita di rumah hanya mengurus pekerjaan masing-masing, kita mengurus anak-anak masing-masing, kita main gadget sendiri-sendiri, kita melakukan banyak pekerjaan, tapi kita tidak memberikan waktu untuk kita dan pasangan kita untuk saling menceritakan pikiran kita, perasaan hati kita, pergumulan kita. Kita tidak saling mendengarkan dan memperhatikan, menanyakan apa yang kamu butuh sih aku lakukan. Menggandeng tangannya dan memeluknya. Gitu. Kalau kita tidak lakukan itu, kita bisa tinggal bersama-sama, semasa corona pun bersama-sama, tapi sejujurnya pengenalan kita tidak bertambah terhadap pasangan kita. Stuck saja di situ. Bahkan mungkin merasa kesal gitu ya. Karena 4L gitu ya. Lo lagi, ketemu lo lagi, kesel gitu. Sehingga tidak ada pertumbuhan, pengenalan yang semakin dalam. Sama pengenalan akan Kristus.
Itu sebetulnya harus kita bangun. Meskipun kita orang Kristen, meskipun kita tahu keselamatan kita sudah dapatkan, meskipun kita tahu kita sedang menuju kepada hidup yang kekal, tapi kita harus bangun relasi kita dengan Kristus setiap saat, setiap hari dengan berbagai cara. Nah, marilah kita mengenal, semakin mengenal dan mengasihi Dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, Paulus mengatakan dia berlari-lari kepada tujuan. Tujuan yang baru hidup Paulus adalah mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Terjadi pertumbuhan iman dan kerohanian. Dan bukan saja semakin rohani tetapi juga semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Itu yang terjadi. Seperti pelari Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pelari, dia terus bergerak, maju mengarahkan diri kepada tujuan dan sekuat tenaga menuju garis finish. Orang percaya hidupnya tidak boleh statis. Setelah menjadi orang percaya harus terjadi perubahan. Itulah yang disebut Paulus. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk mencapai panggilan surgawi itu. Ada terus perubahan, semakin lama semakin maju. Sekali lagi kita mesti bersyukur. Kita diberikan kesempatan buat kita bermisi. Dulu kita cari uang begitu banyak. Sekarang kita membagikan uang. Memiliki visi yang berbeda terhadap uang. Dan menjadikan alat perpanjangan nama Tuhan. Dulu mencari nama mungkin seperti itu ya. Tapi sekarang biar nama Tuhan yang lebih dipermuliakan daripada kita. Kita diberikan kesempatan berbuat baik. Kalau Bapak Ibu peka melihat di grup jemaat GIAR ataupun KPK gitu ya. Ini adalah saat yang tepat, momen yang baik untuk kita melibatkan diri dengan kegiatan gereja. Entah membagikan nasi bungkus, APD dan lain sebagainya. Ini kesempatan bagi kita untuk memiliki pertumbuhan. Gitu ya. Berlari-lari kepada tujuan yang semakin lama semakin baik dan memuliakan nama Tuhan. Tadi juga diberikan kesempatan untuk membuat mesbah keluarga. Gereja kita ini menggerakkan hal itu. Sehingga pertumbuhan kita tidak statis. Mari bersama-sama berubah. Menuju hidup dengan tujuan yang baru. Menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kami bersama-sama dengan keluarga kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bergumul, kami mengenal siapa diri kami Tuhan. Kami mungkin sudah mengetahui Engkau sejak lama. Kami mungkin mengenal Engkau sejak lama. Tapi mungkin banyak dari kami yang masih terjebak dengan tujuan hidup kami yang lama. Gaya hidup kami yang lama. Kami terjebak dengan kondisi lahiriah kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami disadarkan melalui teladan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus berubah hidupnya. Karena menyadari, memahami keselamatan dan keindahan dari keselamatan yang ia dapatkan ya Tuhan. Sehingga dia bisa melupakan hal yang lalu. Dia bisa merindukan dirinya untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan terus berlari. Mengejar tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan tolong setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami juga boleh memiliki tujuan hidup yang baru. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan kami masih berjuang. Kami seringkali gagal. Tapi Tuhan mengatakan it's okay. Bangkit kembali. Maju kembali, lari kembali. Ingat tujuan yang semula sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini waktunya bagi setiap kita mengumpulkan persembahan. Dan ada ayat persembahan yang saya bawa dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, Bapak Ibu, anak-anak dipersilakan untuk mengedarkan persembahan dan nanti bisa dikumpulkan bersama-sama ataupun ditransfer di rekening yang sudah tertera. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh memberikan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Yang kami juga tahu bahwa ini adalah milik Tuhan, yang kami boleh berikan dengan ucapan syukur. Tuhan, kami memohon agar Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan yang akan diberikan ini. Dan kami juga memohon Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami.
Kami juga memohon agar Tuhan mencukupkan untuk seluruh keperluan pekerjaan Tuhan di gereja ini dan memberkati setiap diaken, setiap pribadi yang mengelolanya. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan setiap persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiaannya mengikuti ibadah secara online ini dari rumah masing-masing bersama seluruh keluarga. Inilah Warta Jemaat hari Minggu tanggal 19 April 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Michael Yono atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum ini, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Informasi kegiatan dan peribadahan. Sampai saat ini keputusan dari Gembala dan Majelis Jemaat Gia Raja Wali sehubungan dengan terjadinya penyebaran COVID-19 masih dengan hal yang sama, yaitu 1. Jemaat dapat mengikuti kebaktian umum yang dilakukan secara online, kebaktian pagi pukul 8 atau kebaktian sore pukul 5 pada link YouTube yang dikirimkan setiap minggu dalam grup WhatsApp. Jadi jemaat tetap dapat mengikutinya secara online dari rumah masing-masing bersama seluruh keluarga. 2. Untuk kegiatan tengah minggu dan kegiatan kebaktian seksi-seksi sementara ditiadakan sampai dengan tanggal 30 April 2020. Berita duka, telah kembali ke rumah Bapa di sorga. 1. Bapak Felix William Alo di usia 65 tahun, ayah dari saudari Helsi Morita Alo dan saudara Mori Kevin Alo, pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020, dan pada hari Jumat 10 April 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Bapak Lo Chung Kian pada usia 61 tahun, ayah dari saudari Susi, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 15 April 2020 di TPU Pondok Rangon. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Katekisasi baptisan. Jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi baptisan kudus.
Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 April 2020 dengan menghubungi Pendeta Cahaya Kristiningrum. Untuk pelaksanaan kelas katekisasi akan diinformasikan lebih lanjut. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini tanggal 19 April 2020. Mari kita semua tetap tekun berdoa, baik pribadi maupun doa serentak dengan jemaat yang lain di rumah masing-masing setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 pagi. Doa serentak ini akan dipandu melalui grup WhatsApp jemaat. Kiranya dalam melalui masa-masa sulit ini seluruh jemaat tetap beriman teguh dan yakin bersama Tuhan Yesus kita dapat melalui semuanya ini. Diingatkan supaya jemaat terus menjalani hidup sehat dan mencuci tangan, makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Dan apabila perlu keluar rumah, jangan lupa kita memakai masker, menjauhi kerumunan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat untuk beberapa pokok doa. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dari rumah. Kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu ya. Sudah ada 5.136 kasus di Indonesia dan 2.447 itu di Jakarta. Nah, kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu. Kita juga berdoa buat setiap jemaat, ya, para pengusaha yang juga bergumul supaya bisa menghidupi karyawan-karyawan dan juga menghidupi perusahaannya. Kita juga berdoa buat para jemaat yang bekerja, apalagi yang di PHK, kita berdoa buat mereka. Kita juga berdoa buat jemaat yang di dalam kelemahan tubuh dan juga dalam kedukaan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, mari kita satukan hati. Ya, di segala tempat ini mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami datang kembali kepada Tuhan, menyadari siapa kami sebetulnya dan betapa kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tahu dalam kondisi seperti ini kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dengan COVID yang masih ada hingga hari ini, Tuhan, sungguh kami berdoa supaya Tuhan melalukan ini sesegera mungkin dari dunia ini, dari Indonesia, dari Jakarta, dari kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan, ada rencana Tuhan yang kami mungkin tidak bisa mengerti. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan memimpin dan menyertai setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap hal-hal dan dampak yang muncul dari COVID ini, sehingga banyak jemaat yang bergumul, juga banyak pengusaha yang tidak sedikit yang harus menutup usahanya, padahal mereka juga harus menolong, memberkati setiap karyawan dan keluarganya. Tuhan, tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka mengerti, memahami, dan mengelola segala sesuatu dengan baik dalam setiap pergumulan ini Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap karyawan-karyawan yang bekerja dan membanting tulang bekerja keras bagi keluarga. Tuhan, tolong supaya mereka juga diberikan kekuatan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Khususnya buat setiap karyawan yang mengalami PHK, semakin lama semakin banyak ya Tuhan, kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Dan juga banyak jiwa-jiwa yang tergerak, banyak jiwa-jiwa yang semakin peka sehingga boleh mengerti bagaimana memberikan misi kepada Tuhan melalui kesempatan-kesempatan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh ataupun juga dalam kondisi berduka karena kehilangan salah seorang anggota keluarganya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang berikan kekuatan, karena Engkaulah Allah penghibur, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, kami berdoa di masa-masa seperti ini, biar kehadiran-Mu boleh kami rasakan sungguh, kami boleh rasakan kedekatan bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saat ini sampailah kita di hujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu boleh berdiri dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Memberkati setiap kita.